Selamat datang di channel Pemuja Malam. Jangan lupa like, share, and subscribe ya. Terima kasih. Chapter 53. Olahraga. Setelah menatap dari kaca jendela kamar, sepertinya bukan mati lampu. Karena di luar terlihat terang, berarti mungkin lampu utama kamar yang bermasalah. Cukup kamu yang berpikir bakalan ninggalin Bi. Tapi Bi gak akan pernah ninggalin kamu, apapun kondisinya, kata Sony semakin mengiris perasaan Vera. Bi salah paham, bukannya Vera mau tinggalin Bi, tapi apa? Kata Sony langsung menyanggah. Tapi Vera mau... Kamu mau Bi bahagia? Sambung Sony. Iya, Vera sudah terisak. Bi bahagia sama kamu, dan kalau kamu tinggalin Bi bakalan bunuh diri. Tekan Sony. Kata-kata Sony mengingatkan Vera pada kejadian sebelum mereka menikah. Di saat Sony akan mengakhiri hidupnya. Enggak Bi. Makanya, jangan pernah berpikir buat tinggalin Bi. Karena jika kamu melakukannya, kamu gak akan bertemu dengan Bi lagi. Karena alasan Bi hidup di dunia ini hanya untuk kamu. Cuma kamu yang Bi punya di dunia ini. Jadi, di saat kamu udah pergi ninggalin Bi, untuk apa Bi hidup? Lirih Sony. Vera janji gak bakalan ninggalin Bi. Vera ketakutan membayangkan Sony bunuh diri. Sony meraba tombol lampu tidur di kamar. Saat lampu kecil itu menyala dalam kegelapan, Sony tersenyum lebar. Karena dia dapat merasakan sekaligus melihat Vera yang memeluknya dengan sangat erat. Sony memegang wajah Vera, menghapus air mata Vera, lalu mengecup kening istri kecilnya dengan sayang dan cinta. Udah, jangan nangis lagi ya, kata Sony lembut mengelus pipi Vera beratap Vera dengan hangat dalam kondisi cahaya yang redup. Bi, kok lampunya nggak nyala-nyala sih? Vera kembali memeluk dan bersandar pada dada Sony. Kayaknya lampu kamar kita putus sayang, kata Sony menjelaskan. Vera takut, rengek Vera. Kan lampu ini nyala, tunjuk Sony pada lampu di atas nakas. Tapi cahayanya nggak terang. Kalau Vera tapi garis kecil itu masih sesekali terisak karena kebanyakan nangis. Sony mencium kelopak mata bulat itu sambil tertawa. Udah cengeng penakut lagi. Kakek Sony mengajak Vera. Tentu saja Vera kesal mendengarnya dan memukul dada Sony yang tadi dipeluk-peluknya. Tadi aja dipeluk-peluk, sekarang malah mukul. Kata Sony semakin tertawa lalu bangun dengan Vera masih duduk di pangkuannya dan berjalan keluar. Peluk, entar jatuh, kata Sony yang hanya meropang tubuh Vera dengan sebelah tangannya. Karena dia sedang membuka kunci pintu, Vera memeluk leher Sony melingkarkan kakinya kembali di pinggang Sony. Saat Sony berjalan keluar kamar, Vera melihat kondisi rumah yang terang. Berarti memang tidak mati lampu. Sony masuk ke kamar sebelah dan kembali mengunci pintu dari dalam. Kita tidur di sini, Pi, tanya Vera yang enggan turun dari gendongan Sony. Iya sayang, Sony membaringkan Vera di ranjang. Ih, sabar dulu, kebas Sony karena gadis kecil itu tak mau melepaskan Sony. Dia tetap saja memeluk leher Sony, walaupun Sony sudah membaringkannya di ranjang. Cepetan, kata Vera gak sabaran. Sony tidur di sebelahnya. Setelah Sony berbaring miring, Vera langsung memeluk dan bermanja-manja pada Sony. Gadis kecil itu sangat lucu membuat Sony gemas melihatnya. Vera, kata Sony risih. Bagaimana gak risih? Gadis kecil itu memasukkan kepalanya ke dalam baju kaos Sony yang longgar. Entah apa yang mau dilakukannya. Ngapain kamu? Kata Sony memegang kepala Vera. Vera mau dengar detak jantung Pi. Kata Vera yang masih menempelkan telinganya di dada Sony yang tak tertutup apapun. Karena Sony hanya menggunakan baju kaos tanpa dalaman. Sony geleng kepala, wanita hamil itu memang aneh. Keluarin dulu kepalanya, kata Sony meminta. Om gak mau, Vera semakin memeluk dan membenamkan wajahnya. Biar Pi buka dulu baju Pi, kata Sony mengelus kepala Vera. Sony bangun lalu melepas bajunya, sehingga dada bidangnya terlihat dengan jelas tanpa penghalang. Sony kembali tidur dan memeluk Vera. Gadis kecil itu sangat menikmati memeluk Sony, menghirup aroma tubuh Sony yang sangat disukainya. Sony dengan jahatnya membenamkan wajah Vera pada ketiaknya sambil tertawa. Harum kan ketek Pi, kakek Sony dengan senangnya melihat tatapan Vera yang seperti akan memakannya.
ringis Sony saat Vira menggigit dadanya yang tak tertutup apapun. Ih, tega kamu, kata Sony mengelus dadanya yang memerah bekas gigitan Vira. Sony menarik selimut lalu memeluk Vira erat. Tidur ya, sekarang masih tengah malam. Lembut Sony mengecup kening Vira berkali-kali. Iya, Bi. Pagi harinya. Bangun sayang. Sony mengecupi pipi tembem Vira tanpa henti berharap istri kecilnya bangun. Tapi nyatanya Sony salah. Vira malah tak terusik sedikit pun. Vira bangun sayang. Kata Sony menggoyangkan pelan tubuh Vira membuat tidur Vira terganggu. Apa? Kata Vira dengan suara seraknya. Dia masih ingin tidur, matanya masih mengantuk. Bangun, udah pagi, kata Sony lagi. Sekarang kan hari Minggu, Pi, kata Vira kembali memejamkan matanya. Bangun, kata Pi. Apa? Mata sayu Vira meratap Sony. Bangun, pagi ini kita olahraga sebentar ya, biar kamu sama calon anak kita sehat. Lembut Sony merapikan rambut Vira. Olahraga apa, Pi? Tanya Vira. Cuma pemanasan, habis itu Pi ajak kamu maraton, kata Sony menjelaskan. Keliling kompleks, kata Vira dengan mata bulatnya yang semakin membulat. Ya enggak dong sayang, bisa kecapean kamu. Pi ajak kamu keliling komplek bukan sehat, yang ada nanti kamu malah sakit. Sony masih saja sibuk memainkan pipi tembem Vira yang begitu kenyal saat dicubit itu. Sony dan Vira memakai baju olahraga. Tak lupa sepatu couple yang mereka pakai. Sony mengikat rambut Vira dulu sebelum berolahraga. Kita olahraga ya nak, Sony berlutut di depan Vira, mengelus dan mengecup perut Vira yang sudah sedikit membuncit. Namun, belum terlihat jelas lantaran usia kandungan Vira yang baru memasuki 3 bulan. Sony mengajarkan Vira cara melakukan pemanasan yang baik, lalu juga mengajak Vira maraton keliling rumah dengan langkah yang santai. Pi, udaranya segar banget. Senang Vira yang juga sedang berlari kecil di sebelah Sony. Iya sayang, kamu sih selama ini Pi ajak gak mau. Sony membawa Vira duduk di kursi taman dulu untuk istirahat. Vira lebih suka tidur, Pi, kalau hari Minggu. Kekeh Vira. Sony membuka sebotol air mineral dan memberikannya ada Vira. Minum dulu. Sony merapikan beberapa helai rambut Vira yang berantakan karena angin. Setelah Vira minum, barulah Sony juga minum. Walaupun mereka hanya maraton keliling pekarangan rumah saja, tapi itu cukup melelahkan. Lantaran pekarangan rumah yang luas layaknya taman tempat banyak orang berolahraga. Vira bersandar pada lengan Sony, menikmati hembusan angin yang menerpa wajahnya. Rasanya sangat sejuk, apalagi mereka duduk di bawah pohon yang rindang. Eits, jangan tidur mulu, tegur Sony yang melihat Vira memejamkan mata. Mana ada Vira tidur? Vira cuma menikmati suasana aja, rasanya sejuk. Jelas Vira yang dibalas anggukan menyebalkan dari Sony seperti orang yang sedang meledek. Ih, sebal Vira memangku tangannya. Apa? Sony malah tertawa melihat reaksi Vira. Jangan ngambek dong sayang, yuk kita masuk sarapan. Lembut Sony memegang tangan Vira. Olahraganya udah aja Pi, tanya Vira. Udah cukup sayang, segitu dulu, nanti kamu capek. Sony berdiri dan mengulurkan tangannya pada Vira. Gendong Pi, Vira udah capek. Cicit Vira dengan wajah lucunya. Baiklah sayang, mendengar persetujuan Sony, Vira langsung berdiri di atas bangku taman dan meretangkan tangannya. Depan apa belakang? Sony tersenyum lebar, meratap mata Vira yang berbinar itu. Belakang, jawab Vira. Vira berat nggak, Pi? Tanya Vira pelan nyaris berbisik di dekat telinga Sony. Menurut kamu, Sony malah balik bertanya. Kalau tahu nggak bakalan Vira nanya, kesal Vira. Siang ini Sony kedatangan tamu tak terduga, yang membuatnya sangat senang. Para sahabat karibnya datang berkunjung ke rumahnya, siapa lagi kalau bukan Satya, Diki, dan Dio. Hanya saja Papa Fernando tak bisa datang karena sedang ada urusan yang tak bisa ditinggalkannya. Duduk, kenapa kalian datang tidak mengabari? Tanya Sony hangat mengajak mereka ke ruang tamu. Apakah kami mengganggumu? Kata Dio dengan tampang memelasnya. Ya enggak dong, gue pikir kalian udah lupa sama gue, kekeh Sony. Hei, siapa ini? Kata Sony gemas memainkan pipi gembul anak kecil yang duduk di pangkuan Satya. Nino, jawabnya. Nino? Ulang Sony yang langsung dibalas kelengan dari anak kecil itu. Nino om, katanya lagi. Namanya Dino, kata Satya. Oh, Dino, kau tampan sekali nak. Sony mengelus kepala anak kecil itu dengan sayang. Ya jelas, ayahnya kan tampan, sombong Satya.
tampang palsu asahan, sabuk Dio dengan jahat ya. Disambut tawa Sony dan yang lain ya. Bersambung.